madkhalun idhab min huna. Disebutkan adabul qabr ingin mengadab orang ini dari arah kepala, forbidden, tidak bisa masuk, go out from here. Untuk pergi dari sini, tidak bisa kamu mengadab orang ini dari arah kepala. Aku sholat, menjaganya menjadi security system, tidak bisa. Maka berpalinglah ke arah kanan, adabul qabr. Dan ini poin pendalilan kita. Maka puasa Ramadan, puasa sunnah-sunnah yang lainnya akan mengatakan kepada adabul qabr, ma qibali madkhalun, ma qibali madkhalun. Tidak ada tempat bagi kamu untuk mengadab orang ini karena dulu dia orang yang berpuasa. Akhirnya lari kepada arah kiri dan orang ini tukang membayar zakat. Maka dikatakan ma qibali madkhalun, tidak ada dari arah kiri kata zakat. Kemudian akhirnya lari ke arah antara dua kaki dan berkata fi'lul khairat, dari sedekah yang sunnah, dari salat-salat nawafil, dari keeping smile, tersenyum kepada saudaranya, dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan yang baik, mengatakan ma qibali madkhalun, tidak ada tempat bagi kamu. Maka akhirnya keluarlah adabul qabr dengan lenggang kangkung, tidak bisa mengadab orang ini. Maka poin pendalilannya bahwa ibadah puasa dari keutamaannya melindungi, jadi protektor bagi orang yang melaksanakannya di adabil qabr, dari adabil qabr di alamil barzah. Maka hadis ini dikeluarkan ashabus sunan, dan hadis ini hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Kita kebut sekarang, kita booster. Dan sekarang kita masuk kepada keutamaan di hari akhirah yang lainnya adalah wiqayatun minan nar. Bahwa puasa-puasa yang telah kita lakukan itu di hari akhirah akan menjadikan pelindung kita dari api neraka. Maka api neraka tidak akan berani menjamah orang-orang yang berpuasa. Telah datang hadis yang banyak sekali, kita cukupkan satu saja yang paling kuat, muttafaqun alaih, dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari saja fi sabilillah, wala yuridu biha wajhallah, wala yuridu biha illa wajhallah, dan tidak menginginkan kecuali wajah Allah, maka ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifa. Allah jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Satu hari saja berpuasa fisabilillah, mengharapkan wajah Allah, maka ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifa. Allah jauhkan dari api neraka wajahnya itu 70 tahun. Maka orang-orang yang berpuasa keutamaan di hari akhirah, dia akan terlindung dari adab api neraka. Dan begitupun dari keutamaan di hari akhirah, ar-rayyan lis-shaimin. Maka orang-orang yang berpuasa khusus mempunyai amalan spesifik puasa dari berbagai tulabul ilm, dari berbagai manusia as-salihin, mempunyai spesifik amalan. Si fulan karena orang kaya mempunyai spesifik menginfakkan hartanya fisabilillah. Si fulan karena ahlul ibadah, salat malam, berpuasa di siangnya, di malamnya menangis, maka ini ahlul ibadah spesifik. Seorang dai ilallah spesifik berdakwah, memberikan faidah-faidah ilmu baik di ma'hadnya ataupun di luar ma'had. Dan begitupun orang yang spesifik mempunyai kekuatan 1000 HP, 1000 kekuatan kuda horsepower, maka ta'addud, dia spesifik ta'addud, maka mendapatkan pahala di sisi yang lain. Pokoknya
seluruh manusia yusiro lima khuliqalah, dia akan dimudahkan dari ibadah-ibadah sesuai dengan apa yang Allah mudahkan kepada dirinya. Maka orang ini diberikan oleh Allah spesifik melaksanakan puasa baik Ramadan atau yang lainnya, maka dia mempunyai pintu khusus masuk dari pintu Rayyan. Maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Sahal bin Sa'ad, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna fil jannati baban," bahwa di surga itu ada bab khusus, la yadkhulu illa lisaimin faqat, tidak ada yang masuk kepada pintu ini kecuali orang-orang yang berpuasa saja. Idza adkhala as-saimun tsumma ghuliqa falam yadkhul illa lisaimin. Maka pintu ini terbuka untuk orang-orang yang spesifik beribadah puasa. Yang ta'addud, di mana pintunya? Ya bukan dari puasa. Maka di sini dia mempunyai pintu yang khusus. Poin pendalilan kita, ibadah puasa ini memberikan kekhususan bagi dia pintu Ar-Rayyan, yang mana pintu Ar-Rayyan tidak dibuka kecuali untuk orang-orang yang berpuasa. Maka hani'an lihaula as-saimun, diundang, dibuka pintu dari surga namanya Ar-Rayyan, berkata halumma ta'alau, maka ahlan wa sahlan wa marhaban, masuk kepada surga dari pintu yang khusus bernama Ar-Rayyan. Maka dari keutamaan di hari akhirah Ar-Rayyan lis-saimin, bahwa Allah memberikan pintu yang khusus, pintu Ar-Rayyan khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Maka inilah dari keutamaan di hari akhirah, Allah memberikan pintu khusus bagi mereka orang-orang yang ahli puasa. Dan kita tutup kajian kita dengan keutamaan yang high enough, keutamaan yang paling puncak prima. Apa itu? Dukhulul jannah. Dengan puasa kita akan masuk kepada surga. Dan pendalilannya banyak di dalam hadis-hadis, di antaranya hadis yang telah kita lalui. Siapa yang masih ingat? Hadis yang telah kita lalui. Siapa yang masih ingat? Bahkan dua. Pertama hadis Abi Umamah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin udkhilul jannah." Berikan kepadaku amalan yang menyebabkan aku masuk kepada surga. Dijawab, "Alaika bisyam fa innahu la idla lahu." Maka bagi kamu puasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Dan pertanyaan di sini, amalan yang menyebabkan aku masuk kepada surga, dijawab oleh Nabi dengan melaksanakan puasa. Dan di hadis yang baru saya tadi, sebelum maghrib atau sebelum isya, masih ingat? Farhatan lisaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahwa bagi seorang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, maka dia adalah berbuka, karena selama ini dia bersabar untuk menahan hawa nafsunya dari makan, minum, dan senggama dengan istrinya, maka dihalalkan senang secara fitrah. Dihalalkan makan dan minum dalam keadaan lapar, senang. Dan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, di saat bertemu dengan Allah. Masih pertanyaan, the big question here. Mana wajah pendalilan? Bertemu dengan Allah. Emang bertemu dengan Allah di mana? Inilah wajah pendalilannya. Keyakinan kaum muslimin, kita akan bertemu dengan Allah di surga. Mana dalilnya bertemu dengan Allah di surga? Di dalam ayat Al-Quran dan ahadits yang banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladina ahsanu al husna wa ziyadah. Bagi mereka orang-orang lilladina ahsanu, yang di dunia melaksanakan amal-amal saleh, al husna. Makna al husna bukan putri-putri di santriwati namanya al husna, bukan. Al husna al jannah.
Maka orang-orang yang beriman akan dimasukkan kepada al-husna al-jannah. Liladina ahsanul husna, yakni al-jannah. Wa ziyadah, dan tambahan kenikmatan melihat wajah Allah. Maka di sini tidaklah hadis tadi, kenikmatan yang dua di dunia dalam keadaan berbuka dan di hari akhirat bertemu dengan Allah, maka tidaklah orang-orang yang beriman bertemu dengan Allah di surga sesuai ayat ini. Untuk orang-orang yang beriman dimasukkan kepada surga dan az-ziyadah. Maka mana ziyadahnya? Mana dalil bahwa ziyadah itu melihat wajah Allah? Pertama datang di dalam hadis, ditafsirkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib ibnu Sinan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza adkhala ahlul jannati ilal jannah." Di saat penduduk surga semuanya telah masuk kepada surga. Fadana Rabbuna Jalla wa Ala, mendekatlah Allah Jalla wa Ala kepada mereka. Hal azidukum syai'a minan ni'am. Tidaklah kalian menginginkan aku menambahkan kenikmatan kepada kalian? Maka penduduk surga terheran-heran. Ya Rabbana, ayu nikmah ba'da hadihi. Laqad anqadtana minan nar wa laqad adkhaltal jannah. Maka kenikmatan apa lagi yang akan engkau berikan ya Allah? Engkau telah menyelamatkan kami dari adab yang perih dan pedih api neraka, dan engkau memasukkan kepada surga yang penuh kenikmatan. Bidadari-bidadari itu saja biasanya. Dan kenikmatan yang lainnya. Maka nikmat apa lagi ya Allah yang engkau akan tambahkan kepada kami, kata penduduk surga. Maka di sini disebutkan, farafa rabbuna jalla wa ala al-hijab bainahum wa bainah. Maka Allah membuka hijab dari penduduk ahlu surga sehingga mereka bisa melihat wajah Allah. Maka di saat mereka melihat wajah Allah, fanasau an-ni'mah allati kanu fiha. Mereka lupa, terkesiap dari kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan, dan kenikmatan ini adalah tambahan dari kenikmatan, dan akan terus menerus di hari Jumat mereka menunggu dan menunggu bertemu dengan Allah. Maka Allah bukakan hijab. Setelah itu mereka baru merasakan, inilah kenikmatan yang high enough di surga, melihat wajah Allah. Kemudian Nabi di riwayat Muslim dari Suhaib ibnu Sinan ini membaca ayat tadi, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka kalimat ziyadah ditafsirkan dengan hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim ini, bahwa makna ziyadah melihat wajah Allah Jalla wa Ala. Maka puncak kenikmatan bagi seorang yang berpuasa, dia akan bertemu dengan Allah Jalla wa Ala di surga, dan masuk dari pintu yang khusus, pintu Ar-Rayyan, yang tidak dibuka kecuali spesifik untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah berpuasa. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari keutamaan berpuasa fi dunya wal akhirah. Maka diharapkan kepada seluruh kaum muslimin agar melaksanakan puasa Ramadan, yang mana padanya keutamaan yang besar, keutamaan di dunia dan keutamaan di hari akhirah. Maka kita cukupkan kajian kita, wa naktafi ilahuna, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha